Peringatan, video ini membahas tema kekerasan seksual yang dapat membangkitkan trauma masa lalu bagi sebagian orang. Bagi kamu yang pernah memiliki trauma, silakan untuk tidak melanjutkan menonton. Hai para pasangan yang baru memulai bahtera rumah tangga. Iya, kali ini temanya lumayan sensitif, tapi kami memutuskan tetap mengangkatnya karena dua hal. Pertama, marital rape atau perkosaan dalam perkawinan adalah isu yang sampai kapanpun bakal tetap penting dan relevan. Kedua, gara-gara berita RUU KUHP terbaru nih, salah satu pasalnya ngancam pelaku marital rape dengan hukuman penjara sampai 12 tahun. Niatnya kan baik ya, biar ada efek tegas sekaligus perlindungan bagi para korban. Tapi, komen netizen malah bikin geleng-geleng kepala. Ternyata banyak yang anggap kalau perkosaan ke istri itu mustahil. Mungkin nggak pernah baca kasusnya ya? Atau malah denial? Makanya di episode kali ini kita akan bahas apa itu marital rape, faktor penyebabnya, sama alasan kenapa masih banyak yang gagal paham. Jangan kemana-mana ya. Kami ngobrol sama mantan komisioner Komnas Perempuan dan juga dosen tafsir Al-Quran yang berpendapat tanpa bias gender. Pada 2014, Siti Fatimah meninggal karena patah tulang rusuk, memar di dada, dan infeksi pada kemaluan. Ini terjadi setelah suaminya, Toto, memaksa Siti berhubungan badan. Awalnya Siti nolak karena dia lagi sesak nafas akibat sakit jantung. Tapi Toto tetap maksa. Siti pun teriak minta tolong. Kemudian anak dan tetangganya datang. Sayangnya, mereka malah dibentak sama Toto terus diusir. Malam itu Siti jadi korban kebejatan suaminya. Sakitnya makin parah dan 2 minggu kemudian dia meninggal dunia. Bayangin gimana perasaan para perempuan pas baca berita itu. Masa iya di rumah sendiri juga nggak aman? Apalagi kasus Siti cuma satu dari banyak banget kasus marital rape di Indonesia. Nih, simak datanya Komnas Perempuan. Berdasarkan catatan tahunan, jumlah laporan terkait perkosaan terhadap istri mencapai 100 kasus pada 2020 dan 192 kasus pada 2019. Itu yang diadukan ya. Kasus kekerasan seksual kan kayak fenomena gunung es. Angka aslinya pasti lebih banyak. Intinya gini, mau apapun status hubungannya, kalau salah satu pihak melakukan pemaksaan hubungan seksual, ya masuknya perkosaan. Nah, untuk mendalami masalah ini, kami ngobrol sama Sri Nur Herwati, Ketua Yayasan Sukma dan Komisioner Purna Bakti Komnas Perempuan. Dia merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual sebagai pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan serumah dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau untuk tujuan tertentu. Berarti intinya pemaksaan hubungan seksual yang nggak diinginkan atau nggak disukai ya. Bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang PKDRT ini adalah ketika hubungan seksual tersebut terkait dengan hubungan seksual yang tidak manusiawi. Misalnya ya, memaksa melakukan hubungan seksual dengan memasukkan benda-benda, memasukkan barang, memasukkan alat-alat lah ya, segala rupa gitu yang itu tidak manusiawi dan tentunya itu kan tidak diinginkan gitu ya, yang tidak diinginkan. Atau bahkan melakukan hubungan seksual yang itu tidak hanya suami istri aja Mbak, tapi juga dengan beberapa orang dan itu secara bergantian. Ngeri ya, cuma gini, UU PKDRT kan juga mengatur hukuman bagi pelaku, namun implementasinya kayak belum maksimal. Contohnya si Toto tadi, dia cuma dihukum 5 bulan. Padahal menurut UU PKDRT dia bisa dipenjara sampai 12 tahun. Problem ini jadi makin complicated karena selama ini para korban jarang melapor. Entah karena malu, trauma, atau gak percaya sama sistem hukum di Indonesia. Oke, kita lanjut ke apa sih faktor penyebab marital rape? Ini inti dari jawaban Nur Herwati. Banyak pasangan menikah yang belum memahami apalagi mempraktekkan isi undang-undang perkawinan. Kenapa? Karena UU Perkawinan sebenarnya sudah mencakup prinsip-prinsip yang mesti dijalankan sama Pak Sutri. Contohnya, prinsip kesetaraan antara suami dan istri, bahwa hak dan kedudukan keduanya itu seimbang. Artinya, ya bukan satu menguasai yang lain atau satu lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian, pasal 33, ada prinsip kesalingan, yaitu kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, serta saling memberi bantuan, baik untuk kebutuhan lahir maupun batin. Sayangnya, menurut Nur Herwati, selama ini UU Perkawinan dan nilai-nilainya itu nggak pernah disosialisasikan secara proper. Malah fokusnya soal pembakuan peran aja. Ya, jadi kan selalu disebutkan ya, karena pembakuan peran tadi,
kemudian di dalam praktek masyarakat ya peran istri itu melayani gitu ya, melayani gitu. Sehingga ketika dia tadi di dalam relasinya apapun yang dia lakukan itu karena atas perintah kepala keluarga gitu ya. Nah itu yang disebutkan sebagai subordinasi. Nah itu yang disebut dengan melayani, inilah yang kemudian ketika terjadi pemaksaan dianggap bukan sebagai bagian dari kekerasan seksual. Oke, sekarang kita bahas dari sudut pandang agama Islam ya. Kenapa? Coba deh cek kolom komentar dari berita-berita terkait marital rape. Pasti kamu akan nemuin komentator, biasanya laki-laki, yang semangat banget memitoskan atau bahkan menormalisasi marital rape sambil bawa-bawa hadis atau ayat Al-Quran. Bahkan ada juga yang ngebecandain sebagai alasan buat cari istri lagi. Padahal yang menolak cara pandang kayak gitu bukan cuma hukum positif kita. Nih, simak pendapat Nur Rofiah, dosen tafsir Al-Quran di program Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Menurutnya, Islam justru mengkritik cara pandang jahiliyah yang meletakkan perempuan atau istri sebagai milik mutlaknya laki-laki atau bahkan dianggap sebagai objek seksual. Nur Rofiah menjelaskan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketenangan jiwa atau sakinah suami dan istri. Dan tujuan ini hanya mungkin terwujud jika relasinya berlandaskan kasih sayang atau mawadah warohmah. Maka perkawinan mesti dilihat oleh umat beragama Islam ini terutama ya sebagai janji kokoh suami dengan istri dengan Tuhan gitu. Karenanya kalau mesti memastikan ya hubungan seksual termasuk di dalamnya itu dengan cara-cara yang memberi kebaikan bagi kedua belah pihak atas dasar Tuhan gitu. Tuhan itu memerintahkan itu. Makanya di dalam Islam itu ada etika hubungan seksual ya. Pertama tentu saja harus nikah dulu. Yang kedua itu harus ma'ruf mu'asyarah bil ma'ruf itu adalah bergaul secara bermartabat, termasuk dalam hubungan seksual. Bahkan ayat Al-Quran ya, itu sedang bicara tentang etika hubungan seksual, dikaitkan dengan takwa. Takwa itu kan satu-satunya standar nilai manusia. Artinya suami dan istri ketika hubungan seksual, gimana caranya memberi kebaikan pada kedua belah pihak atau tidak, itu mempengaruhi kualitas ketakwaannya kepada Tuhan gitu. Nur Rofiah menjelaskan, dalam Islam, pada dasarnya apapun yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan. Nah, kemaslahatan, kebaikan di dalam perkawinan menurut Islam itu adalah untuk suami dan istri. Maka semua tindakan yang melahirkan bahaya bagi salah satu pihak, meskipun pihak lainnya tidak mendapatkan bahaya itu bahkan dapat keuntungan, dia harus dilarang. Mengapa? Karena bahaya pada prinsipnya harus dihilangkan. Pada tanggal 25 sampai 27 April 2017, Kongres Ulama Perempuan Indonesia menggelar musyawarah keagamaan di Pondok Jambu, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu hasil musyawarahnya, hukum melakukan kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam perkawinan adalah haram. Masalahnya, kata Nur Rofiah, penafsiran teks-teks keagamaan kerap didominasi oleh kalangan ekonomi mapan dan laki-laki, sehingga cenderung mengabaikan kemaslahatan golongan yang lemah dan dilemahkan dalam sebuah relasi. Nah, kondisi itu yang menyebabkan orang-orang memakai legitimasi keagamaan untuk menormalisasi marital rape. Ada ayat juga ya, yang menjelaskan bunyinya gini, istrimu adalah ladang bagimu yang bisa kamu datangi dengan cara apa saja yang kalian kehendaki. Utamakanlah kebaikan untuk diri kalian. Ini sebetulnya untuk kedua belah pihak juga, diri kalian. Nah itu biasanya dipahami, istri kan kayak ladang, mana ada ladang yang menolak mau dicocok tanam oleh suaminya dengan cara apapun. Gitu. Nah yang harus dipahami adalah ayat ini jangan dilepaskan dengan ayat yang memerintahkan untuk bergaul secara bermartabat. Maka cara apapun yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah cara yang tidak memberi dampak buruk apalagi bahaya bagi istri. Karena meskipun diibaratkan sebagai ladang itu sesungguhnya adalah punya pesan untuk menjaga istri dengan baik.
Jangan sampai kena hama atau penyakit menular akibat dari bercocok tanam di ladang yang lain gitu. Lindungi istri. Karena istri itu rahimnya akan dipakai untuk tumbuhnya janin kan. Saat kami tanya solusi dari masalah ini, Nur Herwati ngasih jawaban yang menarik nih. Untuk mencegah, sosialisasi UU perkawinan harus dijalankan dengan lebih serius. Sementara untuk penanggulangan bisa dengan mengimplementasikan UU PKDRT setegas-tegasnya. Satu lagi, kalau mau lebih efektif, ya wacana ini harus ada intervensi dari perspektif agama dan kebudayaan. Terus kamu bingung, belajarnya kemana dong? Coba deh ikut forum ngaji keadilan gender Islam atau ngaji KGI. Pendiri dan pegiatnya Nurovia sendiri loh. Dan di situ kamu bakal belajar banyak tentang Islam tapi yang nggak bias gender. Oke, semoga kita semua selalu berpegang pada kebaikan yang nggak diskriminatif ya. Terakhir, coba share pendapat kamu. Kenapa ya? Banyak banget orang Indonesia yang anggap marital rape itu cuma mitos. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kita akan rutin ngebahas isu-isu yang penting dan tentunya relate buat kita semua. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi selanjutnya. Bye!